Terus nilai takwanya itu ada dalam dirinya di mana saja itu. Sebagaimana sabda Ittaqillah aina kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan juga wal qawlu bil haqq fir ridha was sakh. Orang yang selamat itu adalah orang yang mengucapkan kalimat kebenaran di depan orang yang dia cintai atau di depan orang yang dia benci. Ucapan kebenarannya sama. Terkadang ada orang berani mengucapkan nilai kebenaran di hadapan orang yang tidak dia sukai, tetapi di hadapan orang yang dia cintai, yang banyak memberikan maslahat buat dirinya, dia tahan lisannya untuk mengucapkan kalimat kebenaran tersebut. Dan yang ketiga adalah wal qasdu fil ghina wal faqr. Tetap hidup sederhana, baik dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Kesederhanaannya tetap dia tunjukkan. Dia bukan menjadi orang yang kagetan ketika dia mendapatkan limpahan harta, tetapi dia tetap berusaha al-qasdu fil ghina wal faqr, dalam keadaan sederhana pada saat dia kaya ataupun miskin. Wa ammal muhlikat, adapun tiga hal yang dapat merusak manusia adalah yang pertama syuhun muta', pelit, kikir, yang kebangetan, yang merusak manusia itu. Yang kedua wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga i'jabul mar'i li nafsihi, manusia yang ujub dalam dirinya, ujub terhadap dirinya sendiri. Tiga hal ini yang merusak. Kita akan bahas tiga hal yang merusak. Poin yang pertama sesuai dengan tema kita tentang syuh al-muta', pelit yang kebangetan. Semua kita ini punya potensi untuk pelit. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu kita temukan bagaimana Allah melarang, bahkan mengecam orang-orang yang pelit itu. Dalam Al-Quran kita akan temukan ada dua kata yang dipakai untuk memaknai pelit. Yang pertama ada kata syahon, yang kedua ada kata al-bukhlu, ada asyuhu, ada al-bukhlu. Ya. Dan dua-duanya ini sifat tercela. Dua-duanya ini dilarang dan dua-duanya ini diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi dalam kehidupan manusia. Ada kata asyuhu yang disebut dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Di situ Allah mengkisahkan tentang sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang sangat dermawan, rela berbagi apa yang mereka miliki kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang baru datang dari Mekah. Walaupun tidak memiliki hubungan kekerabatan, tetapi karena diikat oleh ikatan imani, ikatan keislaman, kemudian mereka mencurahkan kecintaan mereka kepada orang-orang Muhajirin dengan rela berbagi barang-barang bahkan harta yang mereka miliki. Sampai Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela membagi apa yang sebenarnya mereka masih butuh untuk digunakan. Tapi mereka rela untuk berbagi dua dengan orang-orang Muhajirin. Dan Allah puji sikap mereka itu sampai akhirnya di akhir firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 itu Allah katakan bahwasanya siapa yang mampu menekan nilai bakhilnya, nilai pelitnya, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
Orang yang mampu meredam sifat kikirnya itu, maka dia itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betul orang-orang Ansar itu mendapatkan keberuntungan. Apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan Rasulullah yang tidak kembali lagi ke Mekah. Itu kan keberuntungan yang tak terkira. Rasul membersamai mereka sampai akhir hayatnya sang Rasul. Dan salah satu yang membuat Nabi jatuh cinta kepada orang-orang Ansar karena kebaikan mereka itu. Tangan mereka terbuka menerima Rasul dan sahabat-sahabatnya, rela berbagi apa yang mereka miliki kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya, ada kata al-bukhlu yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 180. Di situ Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada hamba-hambanya, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya, dengan karunia-karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupannya. Huwa khairul lahum. Jangan kira itu baik, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum. Itu buruk. Jadi Allah mengatakan orang yang bakhil terhadap apa yang ada pada dirinya untuk dibagikan kepada yang lainnya itu buruk buat dirinya. Tidak baik, kata Allah. Diejek sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Allah, yang dia pelitkan itu nanti akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat. Ya, dikalungkan di hari kiamat. Yang dia bakhil apa? Yang dia bakhil 1 ton gabah beras, 1 ton gabah beras dikalungin di lehernya. Yang dia bakhil pinjamin komputer dia pikul-pikul. Pinjamin aja nggak mau kasih, pinjam. Ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard, kata Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala warisan langit dan bumi. Kata Allah, itu milik Allah semuanya. Manusia tidak punya warisan sebenarnya. Ya, kita ini hanya pinjam dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walillahi mirasus samawati. Milik Allah itu seluruh warisan perbendaharaan langit dan bumi. Allahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengetahui dengan rinci terhadap segala macam bentuk perbuatan hamba-hamba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kata kikir, ada kata pelit. Ada perbedaannya. Orang yang kikir itu adalah orang yang enggan berbagi atau mengeluarkan hal-hal yang wajib seperti zakat. Orang yang pelit itu orang yang enggan mengeluarkan sesuatu yang sunnah, ya, seperti sedekah atau bantu masjid atau hal-hal yang sunnah yang lainnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang kalau dia pelitnya sudah mulai kebangatan, bisa naik ke kikir. Jadi kalau yang sunnah-sunnahnya sudah mulai dia enggan melakukannya, nanti lama-lama yang wajib juga dia enggan melakukannya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Lail itu, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ada kata bakhil di situ kan, adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya itu cukup, dia merasa tidak perlu sama orang, dia dengan kekayaannya dia bisa buat apa saja. Kemudian wa kazzaba bil husna, dan dia mendustakan tentang janji Allah mengenai pahala yang terbaik kalau dia salurkan hartanya itu. Fasanuyassiruhu lil usra, kata Allah,
kami akan mudahkan baginya jalan sulit untuknya. Jadi artinya Allah akan bentangkan buat dia jalan kesulitan ketika dia mendustakan tentang janji Allah yang Allah siapkan kalau dia menjadi orang yang tidak pelit. Ya. Itu kecaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi indikator orang yang pelit. Apa itu? Orangnya itu hanya mau mengeluarkan atau berbagi barang atau benda ketika barang dan benda itu sudah tidak dia butuhkan atau tidak bernilai bagi dirinya. Itu dalam hukum Islam itu dikatakan sudah pelit dia. Ya, di rumahnya ada gudang sudah tak terpakai selama 8 tahun. Gudang isi barang semuanya. Terus satu hari dia rombak ke rumahnya, gudangnya mau disulap jadi kamar. Terus barang-barang di gudang dikeluarkan sama dia. Ketika dia keluarkan barang-barang dari gudang tersebut, kemudian dia lihat mana yang masih bisa dia pakai, mana yang sudah tidak dia butuhkan, dia bilang ini bagi-bagi. Orang pelit. Ya, orang pelit itu. Yang bilang bukan saya, yang bilang Al-Quran. Firman Allah. Surat Al-Baqarah 267. Ya. Jadi Allah bilang orang beriman tidak punya sifat itu. Tidak punya sifat kasih barang atau benda yang sudah tidak layak bagi dirinya terus dikasih orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah engkau dari yang baik-baik daripada apa yang sedang kalian usahakan. Infakkanlah dari apa yang kalian usahakan itu yang baik-baik. Allah. Berarti yang tidak baik tidak boleh jadi bahan infak. Ya, yang tidak baik tidak boleh jadi bahan infak. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya. Dan apa-apa yang dikeluarkan dari perut bumi ini bagi yang baik-baik. Diambil dari perut bumi ini nikel dan batu bara. Diambil kan dari perut bumi kan? Ambil. Maka pengusaha yang sedang mengeruk dari perut bumi itu nikel dan batu bara, yang dia bagi ke warga sekitarnya itu harus yang bagus-bagus. Sekolahnya dibagusin gratis, rumah sakitnya. Bukan dia ambil, dia kaya raya terus warga di sekitarnya hidupnya tetap sulit. Itu bukan karakter orang beriman. Quran yang ngomong. Dia punya kebun mangga 1 hektar. Kebun mangganya 1 hektar itu panen. Dia panggil tengkulak itu untuk ambil mangganya itu untuk bawa ke pasar. Dia dapat duitnya. Dari yang dia panen, dari dia yang dia panen itu harus ada yang dia infakkan. Jangan sampai yang dia bagi bawa pulang bagi ke tetangga-tetangganya, bilang sama tetangganya, saya punya kebun mangga 1 hektar baru selesai panen. Jangan yang dia bagi ke tetangganya mangga yang besok bakal busuk. Yang dia jual ke pasar itu mangga yang bagus-bagus, yang dimakan kelelawar setengahnya, yang jatuh, yang busuk, itu yang dibagi ke tetangganya. Itu bukan orang mukmin. Bukan orang mukmin. Karena Allah katakan min thayyibah. Dia punya pohon rambutan depan rumahnya. Biasanya pohon rambutan gede-gede. Tetangga samping kiri kanan itu tiap hari itu dapat kiriman daun sama semut. Tiap hari nyapu daunnya karena jatuh ke pekarangan tetangganya. Tiap hari dapat kiriman semut gigit anak-anaknya. Ketika rambutannya berbuah begitu lebat, dia petik tuh rambutan. Petik semuanya, setelah itu, hari itu dia tiba-tiba jadi pedagang rambutan dadakan depan rumah, taruh meja,
pasang dia jualan rambutan. Hari pertama rame orang beli rambutan, dia jual harga murah meriah. Orang pada belanja. Tetangganya belum dibagi sama dia. Hari keempat tuh rambutan tinggal sedikit yang sudah hitam-hitam, itu yang dia bagi ke tetangga samping kanan samping kiri. Sisa tidak laku yang dia bagi. Itu bukan karakter orang mukmin. Punya roti, taruh di kulkas rotinya. Pas dia cek malam itu, rotinya habisnya tanggal 21 expired hari ini. Habisnya. Ceknya tadi malam tanggal 20, langsung dia keluarin, bilang sama anaknya, kasih ke satpam, bilang sama satpam, makan malam ini juga. Ada nggak begitu? Ada. Itu bukan min thayyibat. Sedangkan Allah perintah min thayyibat. Wa mimma akhraja lakum minal ardh wa la tatayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an taghmidu fihi. Illa an taghmidu fihi. Janganlah kalian mencari-cari, memilah-milah yang buruk-buruk. Baru kan bagi. Sortir dulu. Untuk bagi itu disortir mana. Nggak boleh kata Allah. Baju yang dia bagi, kasih ke orang. Baju yang kancingnya hilang 5. Tinggal 1 di atas doang. Baju yang dia kasih yang kerahnya sudah sobek, itu yang dia bagi. Terus dia bilang baju layak pakai. Islam tidak mengenal baju layak pakai. Nggak mengenal itu baju bekas. Ini kalaupun baju bekas yang masih bagus ya, ini kalau dia pakai, yang kita pakai kita masih suka, dan dia pakai kita lihat enak. Bukan yang sudah sobek kiri kanan. Ya. Jangan barang-barang yang kau lihat saja kau nggak suka kata Allah. Kau lihat saja tidak suka, itu yang kau kasih nggak boleh. Sampai segitu diajar dalam Islam. Ya. Wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi membuang sifat kikir ini perlu jamaah sekalian. Dengan cara kita berusaha untuk berbagi sesuatu dengan hamba Allah, membagi barang yang berkualitas. Orang yang pelit itu orang yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Tetapi orang yang menahan sifat pelitnya itu bakal menguntungkan dirinya sendiri. Allah katakan dalam Al-Quran surat Muhammad, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Siapa yang pelit itu sebenarnya dia sedang pelit sama dirinya sendiri. Kalau kita kan lihatnya kan sedang pelit sama orang lain, tidak kata Allah. "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Orang yang pelit itu sebenarnya dia sedang pelit sama dirinya sendiri. Kenapa? Dia sedang tidak mau menanam benih baru untuk datang rezeki dalam kehidupannya dengan pelit yang dia lakukan. Makanya Nabi katakan, iyyakum wasyah, hendaklah kalian jauhkan sifat kikir itu. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat kikir itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Nabi bilang tuh dari masa ke masa orang-orang terdahulu yang kikir-kikir itu binasa mereka itu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Yang pertama menghantarkan mereka kepada pertumpahan darah, wastahallu maharimahum, atau yang kedua terjadi banyak penjarahan. Ya. Yang haram menjadi halal, kan menjarah itu kan hal-hal yang haram. Tapi dikarenakan kikir itu merajalela, akhirnya terjadilah hal itu. Antum lihat kejadian di Nepal itu beberapa bulan yang lalu. Itu sebabnya apa?
Disebabkan orang-orang kaya, para pejabat-pejabat tinggi hidup super mewah, memamerkan kekayaan mereka, mempertontonkan apa yang mereka miliki dari harta benda mereka itu. Kemudian orang-orang di Nepal itu hidupnya semakin susah, yang miskin tambah miskin, dan itu akumulasi bertahun-tahun, dan mereka tidak tahan, akhirnya berontak. Dan apa yang disabdakan sama Nabi 14 abad yang lampau terjadi. Amalahum an safaku dima'ahum. Pertumpahan darah terjadi, penjarahan terjadi, hancur negara. Orang-orang kaya jadi ketakutan. Kenapa? Diserang oleh orang-orang miskin yang merasa hidup mereka nestapa, tidak diperhatikan. Jadi Nabi ingatkan itu, iyyakum wasyuh. Hendaklah kalian menjauhi sifat tersebut. Bahkan di hari akhir nanti, kata Rasulullah SAW, orang yang suka berbagi, tangannya ringan untuk berbagi kepada yang lainnya, itu nanti di hari akhir dipanggil sama Allah, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair. Jadi Allah puji dia. Allah puji dia di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya yang ada di hari akhir pada waktu itu. Bayangkan kalau antum dipuji sama pimpinan, sama atasan, begitu gembira kita kan. Puji itu kan senang banget kita dipuji oleh atasan kita, senang. Ini di hari akhir yang puji Allah. Allah yang puji. Gembiranya kayak apa ya? Yang puji Allah, orang-orang yang mana yang dipuji sama Allah? Orang-orang yang memang tangannya ringan untuk berbagi. Allah katakan, ini orang baik, ini orang baik. Dilihat sama yang lainnya. Akhirnya yang lain-lainnya itu ketika melihat itu terkagum-kagum. Makanya perlu dilatih sebenarnya. Perlu dilatih diri kita ini untuk mudah berbagi. Kan kadang-kadang kalau masih punya sedikit kan, masih suka itu bagi. Tapi ketika sudah punya banyak, mulai berat itu. Punya uang 100.000, itu masih rela tuh ngajak teman ke kantin makan. Saya punya 100.000 nih, bagi dua ya. Masih rela tuh bagi dua, 50-50. Bagi dua ya, tapi jangan lebih ya. Kamu mau pesan apa? Dipesanin. Kalau sudah punya uang 500 juta, rela nggak bagi dua? 100.000 masih rela bagi dua. 500, 1 M. Ada yang bilang, saya rela Ustadz bagi dua. Oh rela? Iya. Nanti saya berkhayal lagi. Karena itu masih khayalan katanya. Jadi dia rela berbagi dalam khayalan. Tapi ketika nyata, berat. Ya. Ya. Orang pelit itu sebenarnya tidak ada pada jiwa orang mukmin. Kata Nabi, wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbin abdin abadan. Ya. Tidak dapat berhimpun antara pelit dan iman di hati seorang mukmin itu selamanya. Maka ciri khas orang mukmin itu ketika dia berbagi kepada orang-orang yang berada di sekitarnya itu hati senang. Hatinya senang. Jadi ketika habis ngasih itu dia senang banget. Nah, itu kalau kita habis bagi kepada teman kita, terus kita gembira, kita senang, ciri kita mukmin. Tapi kalau harus habis bagi, nyesel, kenapa kasih tadi dia 500.000 ya, kalau tahu begitu. Nah, itu berarti imannya lagi tipis. Kenapa? Habis kasih nyesel. Kebanyakan kayaknya tadi itu dikasih. Atau datang ke masjid mau bawa sumbangan 2 juta. Sampai di masjid, nah jadi 500.000 aja deh. Itu nilai imannya tipis. Karena sepanjang perjalanan dia sudah diganggu sama setan. Karena setan ini paling tidak suka umatnya Rasulullah SAW itu dermawan, nggak suka dia. Orang pelit temannya setan dia. Temannya setan. Ada orang untuk hal-hal baik pelit banget dia. Untuk masjid, untuk acara-acara keislaman, pelit dia. Tapi giliran diminta sumbangan untuk konser dangdutan itu paling royal. Jadi di sisi lain saudaranya sesama mukmin bilang dia pelit,
Tetapi di sisi lain saudaranya sesama setan bilang dia nggak kagak pelit kok. Jadi kata jamaah muslim, oh bapak itu pelit banget. Kata tukang minum, tukang main gaple, enggak dia kagak pelit. Buktinya kita minta sumbangan untuk dangdutan, nyaweran, dia kasih banyak. Jadi dia mengeluarkan uangnya bukan pada tempatnya, dan orang itu tidak bisa dikatakan dermawan. Kenapa? Dia keluarkan harta yang Allah titipkan kepadanya bukan jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingatkan itu bahwa la yadkhulul jannah, tidak masuk surga yang pertama khibbun, orang tukang tipu. Enggak bakal masuk surga. Yang kedua wala bakhilun, orang pelit, sulit untuk masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wala mannan. Mannan. Apa itu mannan? Orang mannan itu orang yang suka ngungkit-ngungkit. Orang yang suka nyebut-nyebut kebaikan yang dia lakukan. Nggak akan masuk surga. Tiga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mannan. Contoh nih orang mannan. Temannya dikasih hadiah baju koko bagus, harganya 1,5 juta baju kokonya. Kasih hadiah sudah 8 tahun yang lalu, masih cerita aja setiap kali gitu, lu masih simpan baju koko yang gua kasih, padahal udah sobek tuh baju koko itu mannan. Ya. Sahabatnya dikasih kerudung, setiap kali sahabatnya pakai ke masjid, dia bilang sama teman tuh, lihat dari gue, cakep dia kalau pakai kerudung dari gue. Mannan. Ya. Allah ingatkan doa tubtilu sadaqatikum bil manni. Ada kata mannan di situ kan. Jangan batalkan atau gugurkan sedekah yang sudah kalian keluarkan bil manni wal adza. Dengan cara menyebut-nyebut atau menyakitkan penerimanya. Contoh nih menyakitkan. Ada orang tukang minta sedekah ke rumah kita. Hari Kamis dia udah datang kita kasih. Jumat pagi datang lagi. Dia lihat, lalu lagi nih. Kan udah kemarin nih. Nah, itu lu lagi kan udah kemarin nih. Kasih azab, nyakisin penerimanya. Bantu saudara, tapi sambil ngomelin dia, makanya kerja, malas, ambil kasih, azab. Minta melulu, tapi tetap kirim, tapi sambil marahin, itu azab. Allah bilang batal sedekahmu. Nah, kadang-kadang orang sudah dikasih begitu, akhirnya apa? Wah, mendingan kalau gitu gak usah kasih deh. Akhirnya gak kasih. Kenapa kamu kasih? Daripada gue kasih sambil marah, mending gue kasih. Sama saja. Ya, kan suka bilang begitu. Daripada gue kasih sambil marah, mending gue tahan nih, gak usah kasih. Ayo, bilang aja pelit. Orang pelit itu suka banyak alasannya. Ya. Ada lagi sekarang. Orang yang super pelit. Super pelit. Pelitnya itu banget. Kata Syekh Ibnul Qudamah Al-Maqdisi, kata beliau, wa ashaddu darajatul bukhl ay yabkhal al-insan ala nafsihi ma'al hajah. Orang yang paling parah pelitnya itu adalah orang yang pelit sama dirinya sendiri padahal dia butuh. Masya Allah. Ya. Pelit sama dirinya sendiri. Sama dirinya sendiri dia pelit. Contoh gini. Dia berangkat ngajar nih ke sekolahan. Sudah 10 tahun dia ngajar di sini. Motornya kagak diganti-ganti. Motornya udah butut. Lampu sennya udah mati, spionnya udah kagak jelas. Lampu rem belakangnya kadang nyala, kadang kagak nyala. Kadang-kadang rem nyala, kadang-kadang nggak nyala. Lampu depannya itu kalau mau nyala dipukul-pukul baru nyala. Temannya tahu dia punya duit banyak. Maksudnya kalau dia beli motor baru,
Nmax. Yang terbaru itu bisa dia beli. Harga berapa tuh? 50 jutaan lah. Ya? Dia bisa, temannya bilang, lu ganti motor lu. Ya? Terus dia ngeles, suka ngeles tuh. Ngelesnya apa? Ini motor punya sejarah. Ini motor gue pakai dulu waktu masih pacaran. Ya, ini motor sejarah, motor sejarah. Alah, itu alasan itu. Ini orang pelit, duitnya ada untuk beli, dia kagak beli. Pelit, ada kagak gitu? Berarti di sini ada. Ya. Dia punya duit untuk beli baju, tapi hari-hari temannya lihat nih bajunya gak ganti-ganti. Ya. Dia sebenarnya bisa punya baju sampai 10 style, tapi punya baju cuma 2 style, 3 style. Pelit itu. Itu orang yang super pelit. Apalagi kata Syekh Ibnu Qudamah. Contoh lain apa ya? Dia sakit fala yatadawa. Sakit. Punya duit untuk berobat, tidak dia pakai untuk berobat, pelit. Sakit flu, udah 2 minggu kagak sembuh-sembuh, minumnya obat warung, kagak datang ke dokter, pelit. Punya duit untuk berobat ke dokter spesialis, datangnya ke dokter umum pakai BPJS. Pelit. Duitnya ada sebenarnya, dia bisa, BPJS kan orang ikut ngantri, padahal dia turun dari mobil bagus, motor bagus, duitnya ada untuk datang ke dokter spesialis, antri di BPJS dokter umum, bolak-balik lagi, pelit. Nah, benar. Terus punya duit untuk apa? Ya, untuk apa? Saya kalau ada orang kritik Ustadz pakai mobil bagus, biarin dia pakai mobil, duit dia mau beli mobil bagus, kenapa dikritiki? Nah iya, sahabat Nabi juga banyak yang pakai barang-barang mewah juga, Utsman juga pakai barang bagus. Kenapa dikritisi? Itu uang dia mau beli aja, dia mau nikmati. Sedekah, siapa yang tahu? Kan dia kan yang ngumumin kalau dia sedekah, dia buat ini buat itu. Kita lihat dari luarnya, bisa aja dia sudah sedekah, dia sudah infak, dia bangun ini bangun itu. Ada uang dia mau nikmati, biarin. Siapa tahu dia ada bisnis lain. Dia tidak hanya dakwah saja, mungkin dia punya travel, mungkin dia punya saham di tambang. Ya kan banyak juga ustadz yang dagang. Mungkin jual beli rumah, asal jangan rumah mertua aja dijual. Gitu. Nah kita jabanin, jamaah suruh saat ini tolong jualin rumah, kita jualin, dapat laku, dapat untung. Ini kadang-kadang nih orang nih suka nggak sadar ngomong orang lain pelit, dia sama dirinya sendiri pelit. Ya. Jadi kalau punya duit, mau beli yang bagus-bagus, yang perempuan mau beli dah, pakai dah, pakai, nikmati. Masa sama diri sendiri pelit? Ya, dia tahan untuk dirinya. Padahal barangnya ada, uangnya ada. Sedangkan Al-Quran bilang apa? Surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Kata fahadis itu apa? Bukan hanya ucapkan. Allah bilang apa? Tunjukin, kata Allah. Tunjukin nikmat Tuhanmu itu yang Allah berikan padamu, kata Allah. Tunjukin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senang. Senang ketika hambanya itu nunjukin apa yang Allah berikan. Oh, dia berarti dia bahagia hidupnya. Nabi pernah beli barang mewah, Nabi memang banyak pakai baju sederhana. Kenapa? Nabi ingin hibur umatnya yang kebanyakan miskin, biar mereka terhibur dengan penampilan Nabi yang sederhana. Tapi pernahkah Nabi beli barang mewah? Pernah. Nabi ingin tunjukkan kepada umatnya yang kaya, kalian boleh beli barang mewah itu. Nabi pernah beli baju hullah. Hullah itu baju warna merah dari luar kota Jazirah Arab. Dari Romawi sana. Bajunya bagus. Hullah. Itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah
itu tentang karakteristik Rasul SAW kalangan Imam At-Tirmizi, itu ada riwayat hadisnya itu. Nabi pernah beli baju hullah, baju bagus. Satu bajunya itu seharga 27 ekor onta. Berapa tuh? Satu ekor onta berapa harganya? Satu baju seharga 27 ekor onta, ada riwayat hadisnya. Berarti itu bajunya kelasnya kelas Louis Vuitton. LV, kalau tidak LV mungkin Gucci atau apalah. Mungkin di atas itu mungkin. Karena 27 ekor onta harganya. Bos. Jadi antum punya duit. Sesekali mau coba deh paling tidak punya jam tangan bermerek, beli, ada duitnya. Mau beli topi yang bermerek yang enggak 150.000, yang harganya 2,5 juta topi. Beli, ada duitnya, beli. Nikmati. Orang yang pelit sama dirinya, padahal dia kaya, kata Nabi begini, al-bakhilu, innal bakhila ya'ishu 'aishal fuqara. Ini kata para ulama, innal bakhila, sesungguhnya orang yang bakhil, dia hidupnya seperti hidupnya orang fakir. Maka orang tersebut yuhasabu hisabal aghniya, nanti di hari akhir dia akan dihisab dengan hisabnya orang kaya. Hisabnya hisab orang. Berbeda ya jamaah sekalian, berbeda orang kaya sederhana sama orang kaya bakhil. Kan ada orang kaya sederhana, maksudnya dia hidupnya sederhana tapi dia royal bagi-bagi orang. Tapi kan ada orang kaya bakhil, bakhil sama dirinya, bakhil sama orang lain. Ya. Sama dirinya bakhil, sama orang lain juga. Ada orang kaya sama dirinya itu dia sederhana, pakaiannya biasa, tapi sama orang lain juga royal, bagi-bagi. Ada yang begitu. Kita lihat ada kan kisah, ada ibu-ibu itu yang pernah nyumbang, salah satu ustadz di daerah Bintaro sana Tangerang, itu pernah disumbang sama satu orang ibu-ibu dari Jawa Timur. Itu nyumbang bangun pesantren Qur'annya 150 miliar. Ibu itu. Orangnya sederhana, tidak terlihat dia pakai cincin berlian, jam tangan bermerek, tas bermerek. Bahkan ketika pertama kali datang tuh, orang tidak menyangka ini bakal nyumbang besar. Ternyata 150 M. Berarti berapa duitnya? Berapa tuh duitnya? Hotel milik keluarganya itu di Jawa Timur itu disumbangkan untuk jadi sekolah. Sulap jadi sekolah. Tuh. Sama dirinya orang bilang, orang mungkin lihat, oh dia pelit. Bukan dia pelit sama dirinya, dia sederhana buat dirinya. Tetapi dia berbagi yang banyak kepada yang lain. Banyak kita temukan begitu sering. Ada di daerah Jakarta Selatan kejadian. Ada masjid sedang direnov masjidnya. Bapak itu lagi numpang taruh mobilnya di masjid itu. Dimarahin sama satpam. Disuruh jangan taruh karena lagi direnov, lagi dipasang konbloknya. Oh minta maaf ya. Tapi akhirnya DKM masjid nggak enak karena itu tetangga masjid datang minta maaf. Minta maaf karena dianggap ini tetangga masjid, sering datang sholat ke masjid. DKM datang minta maaf. Namanya satpam itu kadang-kadang dia satpamnya gitu, kadang-kadang tegasnya nggak jelas itu kan. Ya, suka galak-galak nggak jelas satpam itu. Kadang-kadang kurang minum obat mungkin. Suka begitu. Datanglah DKM minta maaf. Kata bapak, saya maklum, mohon maaf Pak, karena kami memang lagi renov Pak. Nanti setelah udah selesai renov Pak, bapak boleh parkir lagi di situ. Taruh mobil di situ nggak apa-apa. Karena bapak jamaah kami, bilang begitu. Tetangga kami, tetangga masjid. Itu bapak itu ngomong apa? Oh, lagi renov, iya. Sebenarnya banyak Pak yang mau kita renov, tapi kita pelan-pelan Pak. Konbloknya dulu, nanti ada rezeki lagi, dapat bantuan, kita baru area dalam masjid kita mau rapikan, kita mau pasang ini, pasang itu. Tahu apa yang terjadi? Itu bapak. Dia tunggu sebentar, dia masuk ke kamar. Dia keluar, dia bawa cek. Dia kasih ke DKM masjid yang datang itu, cek. 25 miliar. Dia bilang ini, buat kebutuhan masjid. Kalau kurang kasih tahu saya. Itu pengurusnya gemetar tuh pegang tuh cek.
Datang minta maaf, dapat cek. Ya. Baru-baru ini tuh masjidnya butuh eskalator. Ngomong sama beliau, dibuatin. Dia bilang nggak usah minta sumbangan, saya yang bikin eskalator. Sekarang orang-orang tua tangganya pakai eskalator naik masjid. Masjid pakai eskalator. Orang tua kalau naik ke atas pakai eskalator. Jadi bakhil itu nggak baik. Dan Nabi ingatkan itu. Wa amma dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Nabi katakan innallaha yuhib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Allah itu sangat suka ketika melihat ada bekas nikmatnya pada diri hambanya. Yang perempuan dia pakai emas, Allah suka lihat itu. Yang laki-laki dia pakai yang bagus-bagus, Allah. Jangan pelit sama dirinya sendiri. Kalau sama dirinya sendiri sudah pelit, apalagi sama orang lain, jemaah sekalian. Ada yang punya emas banyak, tapi simpan. Hati-hati nih, suka sekarang beli-beli emas, nyimpan-nyimpan. Udah nyimpan-nyimpan, nggak keluarin zakat. Kan sekarang banyak lagi belanja emas nih, kan harga emas naik, belanja simpan. Al-Quran mengatakan orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang yang menimbun emas, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah, orang-orang yang menimbun emas dan perak kemudian dia tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar, berita gembira kepada orang-orang tersebut dengan azab yang pedih. Apa bentuk azabnya itu? Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana itu emas dan perak yang disimpan, kemarin ditemukan tuh berapa ton, ngumpet-ngumpetin. Itu nanti dipanasin di api neraka. Dipanasin sama Allah di api neraka. Lalu apa setelah itu? Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Dituangin di jidatnya, tuangin di perutnya, tuangin di punggungnya. Emasnya dipakein di keningnya, dipakein di perutnya, dipakein di punggungnya. Sudah selesai belum? Dapat hinaan dari Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian sering umpetin itu, kata Allah. Fazuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah dari apa yang kalian simpan itu. Makanya pakai, gunakan, bukan disimpan-simpan. Simpan. Terus yang nikmatin siapa? Anak. Syukur-syukur anak pas nikmatin pakai, ingat orang tuanya. Pas lihat baca Fatihah, ya syukur-syukur. Anaknya pas pakai disekolahin sama anaknya. Dipandai gade. Ya. Makanya saya sering bilang tuh kalau pengajian orang-orang umur di atas 65, udah di atas 65 terus pengajian bapak ibu umur 65, saya sering ngomong tuh. Saya sering bilang, yang punya banyak, yang umur udah 65 ke atas, uangnya masih ada puluhan miliar, sedekah-sedekah dia, saya bilang. Jangan kasih buat anak semua. Anak dikasih, tapi jangan kasih semuanya. Ingat buat kita. Anak itu dikasih, ya memang kita memang wajib kasih, tapi ingat juga buat kita. Pakai buat kita untuk di jalan Allah, biar nanti itu harta itu jadi doain kita. Untuk masjid kah? Untuk sekolah yatim kah? Pakai. Karena dikasih semua sama mereka, belum tentu mereka doain kita. Dia hanya senang saja, dia keliling Eropa, jalan kemana-mana, ngabisin tuh duit. Kita di alam barzah, ya Allah, dipakai butuh itu. Fatihah juga enggak. Ngangguk-ngangguk. Makanya sekarang banyak, sekarang jamaah saya banyak yang sekarang dia sudah
anaknya berapa? 3, masing-masing dikasih rumah, kasih mobil, kasih deposito. Saya itu dibilang sama mama, ini semua udah kalian ya, yang sekarang sama saya jangan diganggu. Nggak mau diganggu sama bapak ibunya. Nggak mau diganggu. Dia bilang sama anak, udah ini nggak boleh diganggu. Ini nanti kalau kita meninggal, ayah ibu meninggal, ini rumah ini jadi rumah umat. Udah tanda tangan. Emang harus begitu. Karena belum tentu doain. Masih hidup kadang-kadang kurang ajar. Jadi kita itu dengan apa yang kita miliki itu memang kita siapkan selain buat anak turunan kita siapkan buat diri kita. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus pikirkan itu. Pakai buat jalan-jalan, pakai buat berangkat umroh. Ada masa sekarang begitu. Setahun bisa 3 kali umroh, aja suami istri senang. Anaknya sudah besar-besar, sudah disiapkan, sudah disekolahin bagus, sudah dikasih. Sudah dibilang ini nggak boleh diganggu, ini yang sekarang dipegang sama ayah dan ibumu untuk mereka pakai makan, pakai jalan-jalan umroh, pakai ibadah, 3 dipakai. Udah nggak bisa direcokin lagi. Memang harus begitu. Mudah-mudahan kita dengan kajian kita kali ini, kita menjadi jiwa-jiwa yang tidak pelit. Termasuk jangan pelit ilmu. Punya ilmu, jangan pelit. Temannya nanya, cari tahu dong sendiri, itu pelit tuh. Ya. Atau kasih ilmu sama orang, dikit-dikit, nyicil. Oh nanti kalau dia bisa semuanya, bahaya nih. Mansuilan ilmu. Pertama ulzim ilmu. Itu Rasul ingatkan kita. Ma min rajulin, tidak ada seorang pun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yahfazu ilman fayaktumuhu. Dia menghafal satu ilmu, mendalami satu ilmu, terus dia menyembunyikan ilmu tersebut, illa ata yaumal qiyamah maljuman bil jami minan nar. Kecuali orang tersebut dia datang pada hari kiamat ya, dengan mulutnya diplaster dengan api neraka. Nah, punya ilmu, punya pengetahuan, dia sembunyikan, tidak mau ngajarin. Mau berhenti dari sekolahan nih. Ada kesel sama yayasan, berhenti. Passwordnya dia berhenti, dia keluar, ditanya sama ini passwordnya, nggak mau kasih tahu passwordnya, bilang sama dia, lu diplaster lu. Ya, komputernya mau dibuka sama guru yang lain udah nggak bisa, passwordnya sama dia, ditelepon kagak diangkat, dimatiin, diblokir, bilang dia hadis, kasih dia hadis ini. Orang tanya ilmunya, kemudian fayaktumuhu, dia tutup. Ada lagi apa lagi yang pelit yang lain? Nah ini contoh pelit yang lain. Ini masuk dalam surat Al-Ma'un. Yamna'un al-ma'un itu kata Ali bin Abi Thalib. Dulu yamna'un al-ma'un apa? Orang yang pelit meminjamkan timba, pelit meminjamkan gayung, itu yamna'un al-ma'un. Kalau sekarang apa? Di kantor masing-masing punya laptop. Laptopnya dari ada yang dapat inventaris. Temannya tiba-tiba mati laptopnya. Dia bilang, temannya bilang, saya pinjam sejam saja. Karena mati laptop saya. Tugas saya belum selesai. Yang punya laptop bilang apa? Gue juga mau pakai. Terus temannya lihat ternyata sampai sore dia nggak pakai itu laptop. Itu orang yamna'un al-ma'un. Kalau lihat manusia kayak begitu ada di tempat kita, kasih dia firman Allah surat Al-Ma'un. Kirim, share ke dia. Pinjamin laptop, dia kagak kasih, dia bilang gue mau pakai, padahal dia kagak pakai-pakai. Lagi inventaris lagi. Udah gitu laptop inventaris lagi. Tetangga di rumah, dia punya tangga. Kita lagi perbaiki rumah. Kita lihat ada tangga depan rumahnya. Pak, pinjam tangga sebentar, Pak. Dia takut bakal rusak. Oh, mohon maaf, saya mau pakai hari ini. Padahal dia kagak pakai. Kita lewat depan rumahnya sampai besok itu tangga masih depan rumahnya. Itu orang yang yamna'unal. Ada nggak boleh gitu? Ada. Itu dibahas semua sama Islam itu. Dahsyat. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini